Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang bersama dengan akhuna Habib Zaki bin Yahya menuju ke bandara untuk mengantar salah satu tetamu kita yang mulia, yaitu min dzurriyyati Habib Ali bin Muhammad Habsyi bin Maulid. Kebetulan beliau bertandang ke Pontianak karena undangan salah satu daripada kerabat beliau menikah dan dapat orang Pontianak. Dalam perjalanan yang singkat ini kita ingin mengambil istifad dari beliau, karena untuk bertemu lagi dengan beliau, untuk bersua lagi dengan beliau mungkin sesuatu yang agak lama mungkin, tapi mumpung beliau kita ada kesempatan untuk bisa berbincang-bincang, kita akan berbincang-bincang dikit dengan beliau kaitannya dengan kisah atau hal-hal yang bermanfaat daripada sejarah singkat daripada kita tidak ke Habib Ali-nya. Habib Ali bin Muhammad sudah masyhur, sudah ma'ruf, kita ke anak-anak beliau. Sebab ada beberapa yang saya dengar informasi bahwa salah satu daripada istri daripada Habib Alwi ini berfam Al-Ghadri. Ini sesuatu yang gharib, sesuatu yang baru saya dengar. Oleh karena itu sedikit kita korek-korek daripada cucu dan cicit beliau ini. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat daripada itu semua. Naam, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya Habib, kita ini sekarang lagi ingin berbincang-bincang dikit dengan antum kaitannya dengan sejarah singkat Habib ya, daripada abna Al-Habib Ali Al-Habsyi yang ke Indonesia. Mungkin langsung saja Habib. Naam, ya alhamdulillah. Terima kasih ya Abdullah. Sebetulnya mungkin ada yang lebih tahu untuk menjelaskan ini daripada Al-Fakir, tapi karena antum minta dikatakan ada matlub aziz yang diminta itu mulia, Pak Ana sedikit daripada yang Ana tahu itu akan Ana jelaskan kepada antum insyaallah ya Abdullah. Fadhal ya Habib. Kebetulan betul yang antum pertanyakan tadi, Habib Alwi, salah satu daripada anak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu menikah dengan Hubabah Khadijah binti Ali bin Abu Bakar Al-Ghadri, dari anak Habib Ali Abu Bakar Al-Ghadri. Itu kebetulan juga ada dari akhu Al-Habib Alwi, Habib Muhammad yang yatawallal munsabah, yang megang munsab di kota Yaman. Beliau juga menikah dengan salah satu saudara daripada ibu Al-Habib Anis. Karena Hubabah Khadijah itu nikah dengan Habib Alwi, mempunyai 3 anak. Satu laki-laki yaitu almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Itu dari pernikahan Habib Alwi dengan Hubabah Khadijah binti Ali bin Abu Bakar Al-Ghadri. Dan juga mempunyai anak perempuan yang bernama Sakinah dan Habsyiyah. Begitu pula Habib Muhammad menikah dengan saudaranya Hubabah Khadijah dan mempunyai anak yang kebetulan sama Habib Muhammad dibawa ke kota Hadramaut, dinamakan dengan nama Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang sekarang punya keturunan banyak di kota Siwon, yang menikah dengan Hubabah Su'ud binti Thaha bin Abdullah Segaf, salah satu saudara daripada Al-Ustadz Najib bin Thaha bin Abdullah Segaf yang ada di kota Solo. Dan begitu pula Al-Habib Ahmad menikah dengan saudaranya juga. Berarti Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Ghadri itu mempunyai mantu 3 daripada anak dzurriyyah Maulid Habsyi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mempunyai keturunan dari situ, yang kebetulan keturunan Habib Ahmad itu ada di kota Saudiyah kalau tidak salah. Dan keturunan daripada Habib Muhammad ada di kota Siwon, yang sekarang mempunyai anak Kamal, dan juga mempunyai anak namanya Muhammad, dan punya anak namanya Ahmad, ada 3. Dan ada perempuan yang lainnya juga dari pernikahan daripada anak Habib Ali bin Abu Bakar Al-Ghadri yang ada di kota Pontianak. Kebetulan Habib Anis juga menyambung nasabnya dari ibunya ke keluarga yang ada di Pontianak ini, yang dikatakan daripada keluarga Pangeran Uthman yang pada waktu itu pindah ke kota Jawa Barat. Itu mungkin yang bisa Anda kasihkan Habib. Kemudian kan
3 daripada Anak Habib Ali. enggak yang Syarif Al-Ghazali. Syarif Al-Ghazali 3 daripada Kan salah satu di antara dikawin oleh Habib Alwi kan. Habib Alwi. Dikubur di mana ya, Habib? Dikubur di kota Garut. Garut. Bapak Khadijah itu dikubur di kota Garut. Ya Khadijah binti Ali bin Abu Bakar Al-Ghazali. binti Ali bin Abu Bakar. Info yang Anda dapatkan, beliau adalah keturunan daripada Pangeran Utsman Al-Ghazali yang berada di Pontianak. Nah, Yang kebetulan sekarang sudah ditulis dengan beberapa orang yang memegang nasab Al-Ghazali di kota Pontianak ini. kemudian 2 yang tersisa ya, Habib? Dua tersisa yang satu itu dibawa Habib Muhammad ya, atau diambil anaknya oleh Habib Muhammad di kota Siwon sekarang, dikubur di kota Siwon. Ali bin Muhammad anaknya mempunyai keturunan yang banyak alhamdulillah, dan menikah dengan yang saya katakan tadi, Su'ud binti Thaha bin Abdillah, kakak daripada Al-Ustaz Najib yang terkenal di kota Siwon, di kota Solo itu. Kota Solo itu. Kemudian Jadi, satunya, Habib? satu lagi menikah dengan Habib Ahmad. Habib Ahmad ini tidak banyak orang mengenal Habib Ahmad. Dia kakak daripada Habib Alwi, paman daripada Habib Muhammad Anis yang dikubur di kota Solo. Nah, ya ikhwani kita yang tahu anaknya Habib Ali yang ke Indonesia itu Habib Alwi. Padahal kata beliau ada Habib Ahmad namanya. dikubur di kota di penguburan pemakaman Tipes yang berada di kota Solo, Masya Allah. yang kira-kira jaraknya 2,5 kilo hingga 3 kilo. Beliau dari juga masjidnya. Al-Ghazali, dia punya harib. Zuhad dengan Al-Ghazali juga. Terus dikubur di Solo juga. Dikubur di Solo. Habib Ahmadnya dikubur di Enggak, Solo. istrinya? Istrinya kalau nggak salah dikuburnya di Garut juga. Oh, di Garut. Ana belum mendapatkan info istrinya dikubur di mana. Terus terang. Tapi kalau Bapak Khadijah di Garut, dan Habib Ahmad dikubur di kota Solo, dan itu kakak daripada Habib Alwi. Bukan adik tapi kakak, dan tidak banyak orang yang mengetahui kakak daripada Habib Alwi. Kakak. Dan datangnya ke Indonesia duluan mana ya, Habib? Antara Habib Alwi sampai Habib Ahmad. Habib Ahmad itu kalau nggak salah bersamaan datangnya dengan Habib Muhammad, atau Habib Muhammad duluan yang datang. Dan anak Habib Ali semua datang ke Indonesia. Hatta yang Abdullah, walaupun dia dikubur di kota Siwon, Muhammad dikubur di kota Siwon, tapi dua-duanya pernah datang ke Indonesia dan punya anak keturunan di sini. Habib Abdullah pun sendiri punya anak keturunan yang ada di Yang Bandung. Anda tanyakan antara Habib Alwi sama Habib Ahmad, duluan mana yang datang ke Indonesia? Yang dua bersamaan. Oh, bersamaan. Bersamaan. Nah, kemudian juga ada juga saya dengar kabar, dengar cerita gitu bahwa Habib Ali pernah dalam satu wasiatnya beliau melarang, Beb ya. Tidak merekomendasikan untuk ke Jawa. Ya. Nah, nih mumpung ada beliau, coba kita tanyakan maksud dan maksud apa daripada itu semua. Sebab kalau kita lihat antara apa yang beliau ucapkan dengan kenyataannya bertentangan. Artinya beliau tidak merekomendasikan, tetapi yang ada anak-anak beliau semua ke Jawa. Coba ya Habib. Habib Ali bin Muhammad bin Habsyi insyaallah meluruskan daripada kenapa kok orang ini dilarang pergi ke Jawa, karena tujuan mereka tidak benar. Mungkin sebagian daripada mereka hanya merekrut dunia saja. Habib Ali itu maksud hidupnya semua dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang pergi ke kota Jawa untuk dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Habib Ali pasti akan merestui. Karena orang yang berjalan di dakwah itu ada seperti orang jalan seperti melanjutkan sirah daripada sejarah Rasulullah SAW, melanjutkan daripada kerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu pekerjaannya dakwah ilallah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak beliau turun ke Indonesia semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendirikan masjid dan lain sebagainya. Diharamkan atau dilarang sesuatu itu karena sesuatu sebab. Apabila ilah itu hilang, maka pasti akan dibolehkan oleh Habib Ali Habsyi. Seperti hukum di fikih ya. Iya. Hukum di fikih itu kalau sebabnya hilang, wal hukum hilang. Yazil hukum. Hakada insyaallah yang saya ketahui. Jadi jelas ikhwani bahwa artinya apa yang dikatakan beliau itu menurut apa yang terjadi pada zaman itu. Nah, mungkin pada zaman itu mereka-mereka yang bukan hanya ke Jawa ya, Habib ya. Ke semua tempat. Ke semua tempat. Karena ada salah satu murid Habib Ali juga yang waktu izin dengan Habib Ali ke Jawa. Karena keadaan itu susah dan dia ingin bekerja di Indonesia agar mendapatkan uang untuk membayar utang daripada keluarganya. Habib Ali kasih izin dan berpesan dengan dia pesan yang begitu banyak yang mungkin tertulis di Mukatabat Habib Ali. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu ikhwan rahimakumullah. Jadi memang antara keluarga Habib Ali Al-Habsyi itu artinya Al-Habsyi daripada Duriyah Habib Ali Al-Habsyi Syekh Maulid dengan Pontianak memang ada alaga, ada ikatan-ikatan yang luar biasa yang tidak banyak orang mengetahui. Hatta saya sekalipun baru tahu sekarang ini bahwa ibunya Habib Anis itu Al-Ghazali.
Sebab setahu saya yang dapat saya dengar Beb ya, ibunya Habib Anis itu orang Sunda. Itu yang anak tahu. Karena Habib Alwi juga menikah dengan orang Sunda yang bernama Hubabah Aminah. Dan keluar anak di situ banyak, termasuk daripada ayah Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang ada di kota Solo. Habib Ustadz Alwi. Saya kenal dengan Ustadz Alwi itu ibunya Orang Sunda. Orang Sunda, Hubabah Aminah, Ayo. neneknya. Dan Habib Alwi juga menikah dengan perempuan yang bernama Hubabah Hindun bin Ibrahim Al-Khirid dan juga punya anak daripada beliau. Pokoknya istrinya ya. Banyak dia. Dan juga ada yang menikah daripada orang di kota Bandung, juga memilih anak dari situ juga ya. Habib Alwi itu istrinya banyak. Sebelumnya di kota Siwon sudah menikah. Habib Alwi. Habib Alwi dengan Al-Masyhur menikah dengan cucu daripada anak daripada Habib Umar Muhammad Mullah Khaila, termasuk murid Habib Ali, dan punya anak 6 meninggal semua. Sampai dikasih bisyarah dengan Hubabah Khadijah, kawinlah kamu dengan Babher ini maka kamu akan punya anak. Setelah itu menikah dengan Babher, mempunyai anak Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi yang salah satu orang alim di kota Siwon yang dikubur di kota Solo di sebelahnya ayah. Masya Allah, Masya Allah. Ikhwani, rahimakumullah, kenapa beliau ini tahu banyak? Karena beliau ini termasuk cicit. Saya cicit. Cicitnya Ahmad Syakir bin Ali bin Ali bin Anis. bin Alwi bin Ali. Masya Allah, banyak sekali yang kita dapatkan managib singkat ya dari apa yang kita dengar beliau, yang barusan yang kita dengar dari beliau. Dan sebetulnya banyak pertanyaan yang ada di hati anak itu, cuma kadang-kadang kalau udah ingin ditanyakan tuh hilang. Jadi Habib Alwi kalau tidak salah meninggal di Palembang, Habib. Meninggal di Palembang. Betul. Al-Habib Alwi meninggal di Palembang, dijemput oleh pesawat khusus. Kemudian dan disolatkan di Kuitang. Coba Ana minta taukid dari antum waktu beliau ke Palembang. Dia Ana dengan cerita ya. Nah. Tolong dikoreksi kalau ini salah. Jadi ketika beliau meninggal di Palembang, pada waktu itu jamaah Palembang ingin supaya beliau dikubur di Palembang, dan tetapi ada beberapa orang yang beliau ini ingin kok bisa beliau ini diterbangkan ke Jawa dan akan dikuburkan di Solo. Karena diwasiat beliau. Wasiat beliau. Bahkan anak kalau nggak salah pernah mendengar kalau dia memang pengen dikubur di sebelah Masjid Riyad, di masjid yang dia bangun di kota Solo. Maka dari itu dibawa dari kota Palembang, disolatkan jenazah hadir di kota Palembang. Setelah itu dibawa ke Kuitang, disolatkan lagi di Kuitang. Setelah itu dibawa ke Solo dan disolatkan di Solo. Termasuk jenazah yang disolatkan di 3 tempat hadir. Itu Pada waktu bersamaan. Dan beliau subhanallah pergi ke kota Palembang sudah membawa daripada kain kafan dan wasiat. Masya Allah. Dan kejadian itu dilakukan pula oleh anaknya Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi yang lahir di kota Siwon dari istri Babher. Beliau waktu datang ke Solo, beliau ingin menyampaikan hajat daripada keponakannya yang beliau janji kalau kamu menikah, saya akan datang perkawinan kamu. Kalau kamu mau menikah dengan perempuan ini. Ini siapa? Namanya Habib Ahmad bin Alwi. Berjanji dengan anaknya Habib Muhammad Fadil yang bernama Ahmad. Kalau kamu mau menikah dengan perempuan ini, saya akan datang nikahin kamu. Subhanallah, Ahmad ini mendengar ucapan Habib Ahmad bin Alwi yang karena kebetulan perempuan itu yang diinginkan ayahnya pada waktu masih hidup. Ayahnya sudah meninggal waktu dia menikah. Dia menikah dengan perempuan itu, Habib Ahmad janji, makanya Habib Ahmad datang dari Siwon untuk menghadiri pernikahan keponakannya. Dan sudah membawa tas yang berisi kafan dan wasiat semuanya. Ketika anaknya ingin membuka kafan itu, dikatakan jangan kamu buka kafan itu sekarang. Nanti ada waktunya kamu buka tas itu, jangan dibuka tas itu. Waktu ayahnya sakit dibawa ke Jakarta ingin pulang ke Siwon, meninggal di kota Jakarta, anaknya teringat dengan tas yang ayahnya bilang jangan dibuka. Pada waktu dibuka terdapat wasiat selengkap daripada ayahnya dan juga kain kafannya dan juga ada rambut daripada Al-Habib Ali Habsyi dan wasiat semua ada di situ semua. Ada rambut Rambut Habib Ali Habsyi. dan akhirnya dikubur bersama. Dimasukkan di dalam mulutnya beliau untuk dikuburkan bersama Habib Ahmad bin Alwi. Habib Ahmad ini awal marah Sudah datang beberapa kali. Beberapa kali, Datang ke Solo. Dan Ana juga pernah mendengar dari salah satu ucapan ayahnya Al-Habib Alwi bahwasanya ya Ahmad, nanti kamu jauh dari saya di masa hidup, tapi nanti kalau kamu meninggal dekat dengan saya. Alhamdulillah Habib Ahmad dikubur di sebelah Al-Habib Alwi. Allah. Dan itu mungkin sedikit yang saya tahu. Mungkin kalau saya ada punya salah, wallahu alam. Sedikit Ada lagi? Habib Ahmad ini Kakak daripada Al-Habib Anis, kakak daripada semua anak-anak Habib satu Alwi. ibu Syagik. Tidak Syagik. Habib Ahmad bin Alwi itu dia ada dari ibu Babher. Dari ibu Babher. Yang diberikan isyarat daripada Hubabah Khadijah seperti saya katakan, kalau kamu menikah dengan perempuan ini kamu akan punya anak. Hubabah Khadijah ini termasuk salah satu anak Habib Ali Habsyi yang sangat disayangi oleh Habib Ali Habsyi. Walaupun Habib Ali sayang dengan anaknya semua.
Tapi kalau Bapak Khadijah ini datang dengan Habib Ali Habsyi berdiri banget menyambutnya. Bapak Khadijah yang terkenal dengan gosidahnya yang begitu banyak, yang termasuk seorang perempuan syarifah yang waliyah besar zamannya. Sebagai penutup ya Habib, Ana minta antum sedikit untuk memberikan himbauan atau apa saja yang kaitannya dengan channel kita ini, supaya lebih bagaimana channel kita lebih bergairah dalam dakwah dan sebagainya. Ana cuma bisa memberikan sesuatu, setiap ada sesuatu yang baik, hendaknya kita mengambil bagian daripada sesuatu yang baik. Jangan sampai kita nggak kebagian. Ya, Habib Abdullah ini memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan bagian daripada apa yang diberikan oleh Habib Abdullah, dan jangan sampai telat untuk menerima apa bagian itu. Ya, makanya tidak ada beratnya untuk kita mensubscribe daripada channel Habib Abdullah, memberikan like, mendukung Habib Abdullah, karena Habib Abdullah masih banyak lagi memberikan manfaat kepada kita yang mungkin lebih manfaat daripada apa yang saya ucapkan ini. Ya, akan memberikan daripada ilmu-ilmu beliau dan apa yang beliau ketahui, dan beliau akan memberikan manfaat banyak. Mungkin akan bertanya dengan ulama lain yang datang, kalau saya ini hanya murid daripada Habib Abdullah, pantasnya bukan. Pak Antum subscribe untuk mendapatkan manfaat yang lebih insyaallah. Karena Habib Abdullah akan menyajikan kepada kita pertanyaan daripada ustaz-ustaz dan habaib ulama yang lainnya, yang setiap hari akan diupload oleh Habib Abdullah atau setiap minggu akan diupload oleh Habib Abdullah insyaallah di channelnya. Ya, saya hanya menghibau subscribe, karena subscribe itu gratis. Nadim Assegaf channel. Channelnya Nadim Assegaf channel. Itu channel milik Habib Abdullah Assegaf. Antum subscribe, insyaallah mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Wallahu a'lam. Jazakumullah ya akhana Habib Muhammad Syakir atas segala masukannya, atas segala apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang antum, pencerahan yang dari antum berikan kepada channel kita akan memberikan manfaat kepada yang menyaksikan channel ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi dengan tetamu-tetamu yang lain yang lebih manfaat, yang lebih barakah, yang lebih segalanya. Yang penting bagaimana ilmunya Nabi ini tersampaikan kepada umatnya Habib. Nah, ya ikhwan rahimakumullah, ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.